Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatang Mulyana sebagai Master Penguji di LSK Otomotif Teknik Sepeda Motor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan suatu kajian mengenai analisis standar kompetensi lulusan atau SKL jenjang 3 bidang otomotif teknik sepeda motor tahun 2012 versus tahun 2018 yang sudah ada di Direktorat Kursus dan Pelatihan. Pada kesempatan kali ini, ada kurang lebih 7 pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita berbicara mengenai latar belakang dan tujuan daripada analisis ini. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan ringkasan standar kompetensi lulusan otomotif TSM level 3, baik tahun 2012 maupun 2018. Kemudian temuan kunci analisis standar kompetensi lulusan, baik itu unitnya, elemennya maupun indikatornya. Kemudian implikasi terhadap perangkat uji kompetensi, kemudian juga implikasi terhadap pelaksanaan uji kompetensi, kemudian gagasan aplikatif hubungan dengan implementasi new standar kompetensi lulusan, dan ditutup dengan kesimpulan serta rekomendasi. Baik, kita akan mulai satu persatu bahas mengenai poin-poin pokok bahasan tersebut. Yang pertama, berbicara mengenai latar belakang dan tujuan. Nah, pengembangan SKL atau revisi SKL itu pasti sangat dibutuhkan dengan melihat adanya perkembangan industri otomotif dan tuntutan industri 4.0 yang membutuhkan adanya penyesuaian standar kompetensi lulusan, khususnya bidang otomotif teknik sepeda motor ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini sudah berkembang mulai dari sepeda motor injeksi, kemudian sepeda motor listrik, dan juga konversi sepeda motor listrik. Kemudian yang kedua, dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, maka dibutuhkan penyesuaian atau penyelarasan dengan SKKNI yang terbaru saat ini dan juga tuntutan perkembangan teknologi terbaru saat ini. Ya. Jadi dua hal ini merupakan hal yang sangat penting kita lakukan untuk penyesuaian standar kompetensi lulusan. Adapun yang menjadi tujuan daripada analisis ini adalah pertama, kita jadi memahami perbedaan mendasar antara standar kompetensi lulusan 2012 dan 2018. Kemudian kita juga bisa menganalisis dampak perubahan terhadap perangkat uji kompetensi yang ada saat ini, khususnya pada jenjang 3 otomotif teknik sepeda motor. Dan yang paling penting adalah dengan adanya analisis ini, nanti kita menyusun suatu strategi implementasi SKL yang terbaru yang sesuai dengan kebutuhan Dudi dan kesiapan LKP ataupun TUK, di mana mengacu pada SKKNI dan tuntutan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Baik, berikutnya apabila kita analisa mengenai standar kompetensi lulusan, ya, ringkasan atau TSM level 3 ini, baik yang tahun 2012 maupun 2018, kita lihat dari 3 aspek. Pertama, profil lulusannya. SKL 2012 fokus pada kemampuan lulusan dalam merawat dan memperbaiki sepeda motor yang konvensional, ya. Karena memang tahun 2012 ini belum mengenal ataupun membahas mengenai motor injeksi. Sedangkan dari SKL 2018 ada tambahan kemampuan lulusan yaitu merawat dan memperbaiki sepeda motor matic, ya. Terutama di sini berbicara mengenai kopling, transmisi CVT, dan juga dibahas sederhana mengenai indikator lampu injeksi atau nil injeksi, ya. Kemudian yang kedua, dari capaian pembelajaran, kita lihat juga bahwa SKL 2012 ini kemampuan di bidang kerjanya lebih menekankan kepada sepeda motor konvensional atau karburator ini. Ya, di dalamnya sama ada pengetahuan yang dikuasai dan hak dan tanggung jawabnya. Begitu pula pada SKL 2018, kita mengenal di capaiannya itu ada sikap dan tata nilai, kemampuan di bidang kerja, yaitu ada tambahan pembahasan CPT dan pengantar injeksi,
pengetahuan yang dikuasai, dan hak serta tanggung jawabnya. Selanjutnya, dari struktur unit kompetensinya, SKL 2012 itu hanya dikelompokkan dalam 3 unit kompetensi, kemudian 24 elemen kompetensi, dan lebih dari 100 indikator lulusan. Sedangkan pada SKL 2018 hanya lebih rinci lagi, yaitu dikelompokkan dalam 7 unit kompetensi, 25 elemen kompetensi, dan 99 indikator lulusan. Nah, tapi kalau lihat di sini kan permasalahannya kita baru masuk pada pembahasan teknologi saat ini, yaitu mengenai analisa dan perbaikan di sistem injeksi dan sepeda motor listrik ya. Itu baru masuk pada SKL baik 2018 maupun 2012. Berikutnya, yang menjadi temuan kunci analisis dari SKL ini ya, dari mulai unit, elemen maupun indikatornya, kita ketahui bahwa yang terbaru itu kan SKL jenjang 3 tahun 2018, tetapi pada SKL tersebut belum mengakomodir unit kompetensi yang ada pada SKKNI saat ini, yang terbaru saat ini, yaitu SKKNI tahun 2019 dan 2024 ya, di mana ini membahas mengenai teknologi baru sepeda motor saat ini, yaitu berkenaan dengan analisa dan perbaikan sistem injeksi, konversi sepeda motor listrik, dan perawatan dan perbaikan sepeda motor listrik ya. Jadi temuannya belum mengakomodir unit-unit tersebut ya. Kemudian apabila kita lihat implikasinya terhadap perangkat materi uji kompetensi atau PMUK jenjang 3 ini, perangkat materi uji kompetensi ini secara umum memang sudah sesuai ya antara unitnya, elemennya, dan indikator kelulusannya. Hanya memang yang ada fakta saat ini belum komprehensif ya, di mana hanya sebatas ke pembongkaran, pemeriksaan, dan pemasangan, belum masuk ke sistem pengujian ya. Kemudian ada tambahan elemen kompetensi lain yang belum ada pada SKL tersebut ya. Sebetulnya di SKL jenjang 3 itu belum ada unit kompetensi yang membahas analisa, diagnosa, dan perbaikan sistem injeksi. Uniknya di sini, meskipun belum ada poin tersebut, pada SKL jenjang 3 di PMOK-nya itu udah dimasukin gitu. Karena memang apa ya, mungkin tuntutan ya dari pihak pengguna khususnya LKP meminta poin ini masuk meskipun di SKL-nya belum ada. Karena di SKL hanya membahas mengenai membaca kedipan aja, mil aja ya. Sedangkan faktanya lebih ke analisa dan perbaikan pada saat UKK dilakukan ataupun UJK dilakukan ya. Nah, kemudian setelah implikasi terhadap perangkatnya, maka akan kita masuk juga kepada implikasi terhadap pelaksanaan uji kompetensinya ya. Tadi kita tahu juga bahwa kalau perangkatnya sudah sesuai antara unitnya, elemennya, dan indikatornya, maka ya dalam pelaksanaannya pun sama ya, sudah disesuaikan karena mengacu pada PMUK yang sudah dibuat. Meskipun sekali lagi belum komprehensif, yaitu hanya di sana lebih menekankan kepada pelepasan komponen, pengukuran, dan pemasangan. Tidak dibahas ataupun diujikan praktek mengenai cara merakit yang lengkap seperti apa, cara mengujinya, hasil perbaikan yang dilakukan itu seperti apa, baik bagian engine, kelistrikan, maupun sasis. Itu semua memang belum dilakukan ya. Padahal harusnya kalau di SKL-nya itu ada ya. Tetapi pada PMUK-nya belum lengkap seperti itu ya. Hal ini memang banyak hal ya yang menyebabkan poin ini kenapa nggak dilakukan, dari mulai waktu yang terbatas dan fasilitas yang ada di PUK LKP yang terbatas juga ya. Intinya memang sekali lagi ya, pelaksanaan uji kompetensi ini ya sesuai dengan PMUK. Masuk di dalamnya ada mengenai analisa dan perbaikan sistem injeksi, padahal sekali lagi di SKL-nya itu belum ada ya. Kemudian kita masuk ke gagasan aplikatif implementasi SKL baru mengenai jenjang 3 otomotif TSM ini ya. Setelah saya coba analisa dan lihat ya ringkasan daripada SKL 2012 dan 2018, di sini mengajukan suatu gagasan yaitu dibutuhkannya pemetaan kembali daftar unit kompetensi pada SKL jenjang 3 yang disesuaikan dengan SKKNI teknik sepeda motor terbaru yaitu nomor 147
tahun 2019 dan juga mengenai kendaraan listrik nomor 008 tahun 2024. Selanjutnya, SKL ini masih disesuaikan format dan isi PMUK-nya ya dengan acuan tadi SKKNI yang saya sebutkan. Kan sebelumnya yang 2012 dan 2018 itu belum mengacu pada SKKNI ya. Karena memang SKKNI TSM itu adanya mulai tahun 2019 ya. Itu ya. Kemudian yang menjadi kesimpulan daripada analisis ini ya, pertama bahwa perangkat uji kompetensi ya, PMUK dan termasuk di dalamnya CSUP ya, KMUK dan CSUP dan yang lainnya, POM scoring segala macam, jenjang 3 otomotif TSM, sebetulnya sebagian besar sudah sesuai unit dan elemen kompetensi yang ada pada SKL ya, dengan mengacu, kalau dulu kan mengacunya ke standar industri ya. Nah, tetapi baru mendalam sampai pada tahap pengujian ya. Jadi hanya tadi mapas, memeriksa dan memasang. Tidak ada pengujian. Karena ya pertama waktu dan kesediaan fasilitas yang terdapat di TUK LKP ini. Kemudian yang berikutnya sebagai rekomendasi sebagaimana tadi analisis di awal saya sampaikan bahwa kita membutuhkan suatu pemetaan kembali unit kompetensi untuk SKL jenjang 3 ini dibagi menjadi dua kelompok ya saya itu. Soalnya ya kalau saya lihat, ini kan ini dua hal yang berbeda ya. Pertama, SKL jenjang 3 yang sesuai SKKNI Teknik Sepeda Motor nomor 147 tahun 2019 itu membahas mengenai sepeda motor konvensional dan injeksi baik tipe cab, sport maupun matic ya. Dan satu lagi, SKL jenjang 3 sesuai SKKNI Electric Vehicle atau sepeda motor listrik tahun 2024 dengan nomor 008. Nah, dua hal ini merupakan SKL jenjang 3 yang seharusnya dikembangkan sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi saat ini ya. Karena motornya pun udah injeksi, matic, plus juga mengenai sepeda motor listrik ya. Mau tidak mau kita mesti mengikuti perkembangan zaman yang ada saat ini. Sehingga output daripada si LKP ya nantinya akan sesuai dengan kebutuhan pihak industri ya. Intinya di sana. Jadi sekali lagi butuh pemetaan kembali unit kompetensi SKL jenjang 3 menjadi dua kelompok. Yang pertama mengacu pada SKKNI nomor 147 tahun 2019 dan yang kedua mengacu pada SKKNI nomor 008 tahun 2024 tentang sepeda motor listrik ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai analisa SKL jenjang 3 untuk bidang otomotif teknik sepeda motor yang ada saat ini. Intinya dibutuhkan perbaikan dan pengembangan mengikuti tuntutan teknologi dan SKL yang terbaru saat ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.